Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Milan dari People Call Me. Yes, Miss Mia. Di sini Miss Mia akan kembali membahas tentang topik sebelumnya yang udah pernah kita bahas sama-sama. Apa aja tuh? Ada yang masih ingat? Oke, kemarin Miss Mia membahas tentang storytelling. Nah, di storytelling itu ada 10 pembahasan. Dan Miss Mia udah membahas 3. Dan ada 7 lagi. Nah, ada yang ingat nggak yang kemarin Miss Mia bahas tentang apa aja? Ya, Miss Mia bahas tentang tema, karakter, dan setting. Nah, pada kali ini, Miss Mia akan membahas tuntas 7 lagi pembahasan yang akan teman-teman ketahui nantinya. Nah, di sini Miss Mia akan membahas tentang 3 topik di dalam satu pembahasan ini nantinya. Ada yang ingin tahu apa yang akan Miss Mia bahas? Oke, kita mulai saja ya, teman-teman. Sorry. Oke, sepertinya yang pertama lebih bagus. Oke, di sini Miss Mia akan membahas tentang material on plot, conflict, and climax in storytelling. Oke, di sini Miss Mia akan membahas 3 pembahasan dalam satu materi ini, yaitu tentang plot, konflik, dan klimaks di dalam storytelling. Nah, apa tuh? Apa aja tuh Miss Mia? Sebentar. Oke, yang pertama, what is a plot? Plot is a sequence of events that are logically structured within a story, designed to create a narrative flow from the beginning to the end. The plot outlines how the story progresses through actions, conflict, and resolutions involving its character. Nah, plot atau alur cerita ini adalah rangkaian cerita yang diceritakan, rangkaian peristiwa yang diceritakan penulis dari awal hingga akhir. Nah, dan merupakan salah satu unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Plot itu sangat penting dalam membangun cerita, baik dalam cerpen, novel, drama, ataupun skenario film. Plot ini itu menggambarkan bagaimana cerita berkembang, terungkap, dan bergerak dalam waktu. Peristiwa-peristiwa dalam plot ini dihubungkan oleh sebab akibat dan dijalin dengan seksama untuk menggerakkan jalan cerita menuju klimaks dan penyelesaian. Nah, plot itu berbagi beberapa macam. Apa aja sih, Miss? Oke, di sini types of plot ada 4. Ada linear plot atau progresif, backward plot atau regression, non-linear plot atau flashback, mixed plot atau forward backward. Oke, di sini kita akan bahas satu persatu ya dari plot maju. Nah, plot maju ini itu adalah eh, plot yang cocok bagi penulis pemula karena itu lebih mudah dan sesuai kronologi cerita serta tidak terlalu berat dalam menyusun transisi waktu. Beri sentuhan peristiwa yang mengejutkan tak terduga untuk menjadi bumbu penasaran. Plot maju ini juga memiliki klimaks di tengah cerita. Peristiwa yang berjalan teratur dan berurutan sesuai urutan waktu kejadian dari awal hingga akhir. Disebut pula plot kognitif, yaitu dengan tahapan awal, perumitan, klimaks, antiklimaks, dan akhir. Yang kedua, plot mundur atau regresi. Plot mundur ini
itu harus memperhatikan transisi waktu serta punya latar belakang konflik yang kuat. Nah, plot ini itu menceritakan tentang masa lampau yang menunjukkan klimaks di awal. Menariknya itu, plot mundur ini itu seakan-akan ada rahasia besar yang ingin diungkapkan. Disusun tidak sesuai urutan waktu kejadian dari awal hingga akhir, karena disebut pula plot ini itu sebagai plot tak kognitif, yaitu dengan tahapan akhir, anti klimaks, klimaks, peruitan, dan awal. Selanjutnya, tentang plot sorot balik atau flashback. Nah, di plot ini itu sesuai namanya, plot sorot balik ini itu akan membawa kamu masuk ke akhir cerita dan setelah itu kembali ke awal cerita. Nah, pengarang itu bisa membuat peristiwa dari klimaks, kemudian kembali ke awal cerita menuju akhir. Ribet ya? Nah, tahapannya ini tuh ada klimaks, anti klimaks, akhir, peruitan, dan awal. Yang terakhir, mixed plot or forward backward. Nah, di sini yaitu dia itu menggabungkan antara plot maju hingga plot mundur. Plot ini diawali dengan klimaks, kemudian melihat lagi masa lampau dan dijadikan sampai pada penyelesaian, menceritakan banyak tokoh utama sehingga plot yang satu belum selesai kembali ke awal untuk menceritakan tokoh lain. Disebut juga plot maju mundur, tahapannya itu adalah klimaks, peruitan, awal, anti klimaks, dan penyelesaian. Oke, selanjutnya tentang types of elements of plot. Ada 5. Apa aja itu, Miss? Yang pertama, story introduction. Story introduction ini itu bagian seorang pengarang akan memperkenalkan tokoh utama, menata adegan cerita, dan hubungan antar tokoh yang ada. Yang kedua, the beginning of the conflict. Yaitu bagian selanjutnya, pengarang atau pembuat cerita akan memunculkan kejadian-kejadian yang bisa menimbulkan permasalahan. Yang ketiga, toward conflict, yaitu pengarang akan meningkatkan permasalahan yang dialami oleh tokoh, momen yang paling menegangkan dan ditunggu-tunggu. Yang keempat, conflict, peak, or klimaks, yaitu merupakan puncak permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Nah, pada bagian ini pula, tokoh dalam cerita akan dihadapkan dalam penentuan akhir yang akan dialaminya. Baik itu keberhasilan atau kegagalan, biasanya menjadi penentu nasib para tokoh. Yang kelima, itu penyelesaian atau ending. Nah, akhir cerita ini tertuang di bagian ini, menjelaskan bagaimana nasib tokoh dalam cerita tersebut, apakah berakhir bahagia, buruk, ataupun menguntungkan. Terus, apa sih, Miss, perbedaan plot dengan cerita? Oke, dalam penulisan umum ya, plot dan cerita itu seringkali dipadukan komprehensif, memberikan penjelasan yang lebih komprehensif gitu ya. Nah, untuk pembaca, namun hakikatnya ada perbedaan yang mendasar antara plot dan cerita. Nah, di cerita itu adalah rangkaian peristiwa yang memberitahu pembaca apa yang terjadi, sementara plot itu lebih dari itu. Nah, di samping memberitahu pembaca apa yang terjadi dari rangkaian sebuah peristiwa, plot juga menjelaskan penyebabnya dalam perspektif waktu. Jadi, selain memberitahu pembaca tentang peristiwa yang dan penyebabnya, plot juga memberikan penjelasan bahwa antara peristiwa saling berhubungan atau memiliki korelasi antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Dan inilah salah satu ciri dari plot yang paling penting. Karena semua alur adalah cerita, namun tidak semua cerita itu milik alur. Kesimpulannya itu adalah plot itu dalam novel
film, drama, ataupun karya sastra, naratif aja, apa aja itu komponen yang terpentingnya yang menjadikan karya tersebut itu utuh. Karena tanpa plot atau alur, sebuah cerita hanya berisi informasi-informasi penting yang sama sekali tidak memiliki daya tarik bagi pembaca. Oke, selanjutnya Miss akan membahas tentang what is conflict? Conflict, yes, conflict is in a story is a struggle between opposing force. The characters must act to deal with those forces, and that is where conflict is born. If nothing can be overcome, there is no story. Conflict in a story creates and drives the plot forward. Seperti semua, seperti kita semua ketahui bahwa konflik itu diperlukan untuk membuat penonton tetap terlibat dalam menciptakan respon emosional dan pada akhirnya mendorong cerita ke depan untuk mendapatkan konflik yang terjadi. Karena tanpa konflik dalam sebuah cerita, film, acara, atau novel, mungkin agak membosankan. Benar, karena eh, konflik ini didefinisikan itu sangat penting. Karena dia ada, selanjutnya akan Miss bahas, dan meskipun begitu, banyak juga definisi-definisi yang menjelaskan bahwa konflik ini sangat penting di dalam sebuah cerita. Nah, pada penjelasan kali ini, Miss akan membahas lanjut tentang konflik. Next slide. Next slide about types of conflict. Nah, di sini ada internal dan eksternal konflik. Dan eksternal itu banyak lagi pembagiannya, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau konflik eksternal ini, dia itu lebih ke mengacu pada hambatan yang dihadapi karakter di dunia luar. Kalau konflik internal itu mengacu pada hambatan internal atau emosional karakter. Nah, penting diingat bahwa memandang konflik hanya dari segi eksternal dan internal itu agak terlalu sederhana. Terus, mengapa sih konflik ini penting dalam sebuah cerita? Yang pertama itu diciptakan untuk menggerakkan plot. Terus yang kedua itu untuk mengungkapkan keyakinan dan kebenaran yang berlawanan tentang kehidupan. Yang ketiga, tentang menghibur dengan menciptakan konteks yang berhubungan dengan cara yang emosional, berbahaya, atau mengasihkan. Ya, yang kita akan bahas tentang internal konflik. Internal konflik ini, this type of conflict occurs within a culture, often involving emotional struggles, dilemmas, or inner battles. Karakteristiknya yaitu does not involve external force, focus on the character's thoughts, emotion, or decision. For example, a person feeling guilty after making a poor choice. Terus ada a character choosing between pursuing their dream career for fulfilling family obligation. Terus internal conflict often highlights character growth or emotional journey. Selanjutnya tentang external conflict. Nah, external conflict ini, this type of conflict occurs between a character and external force such as other characters, nature, society, or supernatural elements. Nah, di sini ada person versus person. Nah, person versus person ini conflict between two or more characters, often involving opposing desires, values, and goals. For example, rivalry between two siblings competing for their parents' inheritance. A superhero between battling villain. Terus yang kedua ada person versus
nature. A character struggles against natural force or the environment. For example, ada dua contohnya, yaitu pertama, a sailor reaching to survive during a violent storm. Second, a hiker battling extreme cold and avalanches. Terus selanjutnya tentang person versus society. Person versus society ini itu a character opposite societal norms, traditions, or laws they find unjust. Contohnya itu ada dua juga. Number one, an activities fighting against corrupt government policies. Second, a woman rejecting a forced marriage arranged by her family. Okay, the next about person versus technology. The character face challenges posed by technology or machine. Have two example. A programmer trying to shut down a wrongdoer artificial intelligence. Second, a pilot dealing with a malfunctioning autopilot system. Next, about person versus supernatural. A character confront supernatural beings, a force beyond human understanding. Have to example, Paris battling Avengers spirit, and the second, the fantasy hero fighting dragons or gods, and the last about person versus self or combined internal and external conflict. Each type, the character face external challenges that triggers internal struggles. For example, a leader deciding whether to go to war or negotiate peace will dealing with societal pressures. Oke, jadi itulah penjelasan tentang internal konflik dan eksternal konflik. Nah, banyak sekali ya pembahasan tentang eksternal konflik, yaitu ada 7 pastinya, dan ini pastinya ada di dalam sebuah cerita. Oke, selanjutnya tentang klimaks. What is climax? Climax is the stimulation of a story where the conflict reaches its highest point of intensity and importance. This decision is made by the main character. In the session, all the tension built up since the beginning of the story simulates and results in a defining moment that set the tone for the rest of the story, be it a victory, defeat, or conflict resolution. The climax is often the most emotional, dramatic, or action-packed or part of the story, making it a very important element in a story. Seperti yang kita tahu, klimaks itu dalam sebuah cerita adalah puncak dari aksinya. Semua alur cerita itu bersatu dan konflik utama terselesaikan. Namun, elemen apa aja sih yang ada dibentuk dalam sebuah cerita? Apa aja sih ciri-ciri dalam sebuah cerita? Dan apakah cerita itu penting adanya klimaks ya? Nah, ini yang akan Miss bahas di materi tentang klimaks. Nah, di klimaks ini tuh seringkali merupakan bagian yang penting dari emosional dramatis atau penuh aksi, menjadikan elemen yang sangat penting di dalam storytelling. Terus, apa aja sih fungsi dari klimaks? Oke, the function of the climax in a storytelling. Ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama ada conflict resolution, terus ada increased tension, ada leaving a lasting impression, ada connecting stories to resolution. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, sorry. Sorry. Oke, yang pertama tentang conflict resolution. Nah, ya ini tentang penyelesaian konflik ya. Sebagai titik tertinggi dalam alur cerita,
Klimaks itu berfungsi untuk mengakhiri dan memberikan jawaban pada konflik utama. Yang kedua, itu tentang klimaks adalah bagian yang paling menarik dalam cerita karena semua hal yang dipertaruhkan mencapai puncaknya. Yang ketiga, itu meninggalkan kesan yang mendalam sebagai momen yang dramatis. Klimaks memberikan pengalaman yang melekat di ingatan pembaca dan penontonnya. Dan yang terakhir, itu klimaks menjadi penghubung antara konflik utama dengan menyelesaikan cerita. Nah, klimaks ini tuh ada banyak sekali contohnya di dalam sebuah cerita. Contohnya aja di film action, The Avengers. Itu klimaks yang terjadi itu melawan pasukan Chitauri dan Loki dalam pertempuran besar di New York. Dan contoh lagi Romeo dan Juliet ya. Romeo dan Juliet itu klimaksnya terjadi saat Romeo meminum racun dan bahwa percaya kalau Juliet itu udah mati. Dan Juliet kemudian melakukan hal yang sama setelah melihat Romeo. Kalau di film fantasi itu contohnya aja di film Harry Potter. Nah, di Harry Potter ini itu em, klimaks terjadi pada saat Harry yang berhadapan langsung dengan Voldemort dalam duel akhir Hogwarts-nya. Nah, pada kesimpulannya, itu klimaks adalah titik balik yang paling penting dalam sebuah cerita. Tempat di mana konflik utama diselesaikan atau keputusan krusial diambil. Dengan memberikan klimaks yang kuat, sebuah cerita dapat diberikan dampak emosional dan eh, membuat audiens itu puas akan cerita tersebut gitu. Oke, selanjutnya. Oke, the question. Oke, teman-teman. Jadi, seperti biasa, setelah pembahasan kita ada 5 question yang akan Miss tanyakan dan akan Miss bahas. Oke, yang pertama. Read the following story summary. A young man named Armand dreams of winning a national running competition. He trains every day, but leg injury nearly makes him give up. However, a perseveres and eventually becomes the champions. Which the part story represent the climax? A. Armand trains every day for the competition. B. Armand injures his leg and almost gives up. C. Armand fights through his struggles and wins the competition. And D. Armand decided to register for the competition. Oke, di sini Miss Nia akan memberikan waktu 1 menit dari sekarang. Oke, oke di sini tentang klimaks ya. Tentang klimaks itu bagaimana cari dari cerita ini menemukan klimaksnya, teman-teman. Oke, teman-teman boleh pikirin lagi. A, B, C, or D jawabannya is the answer. Ada 25 detik lagi, teman-teman. Sangat. Setelah ini akan Miss Mia bahas apa jawabannya. Kenapa jawabannya itu? 10 detik lagi. Oke, waktu habis. Oke, jawabannya adalah, ada yang bisa nebak? Oke, jawabannya adalah C. Arman fights through his struggles and wins the competition. Kenapa sih, Miss? Kenapa nggak A, B, or D? Karena klimaksnya itu adalah momen paling mendebarkan atau puncak di mana di mana konflik itu mencapai intensitas tinggi. Nah, yang udah Miss jelaskan tadi ya tentang klimaks barusan, em, jadi di sini itu klimaksnya itu momen ketika Arman berjuang dan akhirnya memenangkan perlombaan dalam
cerita ini. Jadi itu adalah klimaks dari cerita ini. Dan jawabannya adalah C. Oke, selamat ya yang benar. Dan kita lanjut ke soal nomor 2. In a story, a farmer must protect his crops from pests, but a heavy rainstorm destroys most of his land. What type of conflict does the farmer face? A. Internal conflict. B. External conflict. Man versus man. C. External conflict. Man versus nature. D. External conflict. Man versus technology. Oke, seperti biasa, Miss Mia akan memberikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, ini tentang konflik ya. Jawabannya, apa tuh? Tadi kita udah bahas kan. Jadi pasti teman-teman udah pada tahu lah nih, karena mudah banget lah ini. Baca lagi soalnya. In a story, a farmer must protect his crop from pests, but a heavy rainstorm destroys most of his land. What type of conflict does the farmer face? Oke, masih ada 20 detik lagi. Apa ya jawabannya? A, B, C, or D? Oke, waktu habis. Jawabannya adalah C, external conflict, man versus nature. Kenapa, Miss? Karena konflik eksternal itu terjadi ketika karakter menghadapi tantangan dari faktor luar, seperti alam. Nah, dalam kasus ini tuh, petani itu menghadapi kekuatan alam berupa hujan deras yang merusak tanamannya. Jadi jawabannya adalah external konflik man versus nature, karena itu lebih ke alam ya, teman-teman. Oke, siapa yang udah bener 2? Siapa yang udah bener Sepi yang baru benar 1. Nggak apa-apa. Kita coba di soal selanjutnya. Harus bener ya. Oke, ada 3 soal lagi nih, teman-teman. Kita baca ya, nomor 3. The following story contains these events. Number one. Karina moves to a new city to start a new job. Two. She faced pressure from her overly demanding boss. 3. She decided to stand up for herself and prove her worth. 4. Karina is promoted for her hard work and determination. How do these events align with the elements of plot? A. Exposition, rising action, resolution, and climax. B. Exposition, conflict, climax, resolution. C. Exposition, rising action, climax, resolution. Or D. Exposition, climax, conflict, dan resolution. Oke, Miss kasih waktu 1 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, semangat. Ayo, apa tadi elemen-elemen yang udah elemen-elemen yang udah Miss Mia bahas? Diingat kembali lah. Ingat, 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 ingat. Politik lagi. Ayo pikirkan. Jangan sampai salah ya. Nah, ini mudah banget. Sangat-sangat mudah. Waktu habis.
Nah, di sini jawabannya adalah C lagi. Ya, karena apa? Karena yang pertama eksposisinya itu em, Karina pindah ke kota baru. Terus racing actionnya itu dia menghadapi tekanan dari bosnya. Dan klimaksnya itu dia itu menunjukkan keberanian dan membuktikan kemampuannya. Dan yang resolusi penjelasannya itu dia mendapatkan promosi sebagai hasil dari kerja kerasnya. Jadi jawabannya adalah C or C. Oke, yeay. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke. Miss baca ini ya. In The Lion King, Simba returns to Pride Rock to face his uncle Scar after years of exile. Which moments represent the climax of the story? A. When Simba runs away after Mufa's death. B. When Simba routines with Nala in the jungle. C. When Simba and Scar fight the reclaimed right rogue. And D. When Simba becomes king after defeating Scar. Oke, seperti biasa, Miss akan memberikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Oke. Ini tentang penentuan klimaks dari The Lion King. Simba returns to Pride Road to face his uncle. Ayo, pikirin ayo, apa jawabannya? Jangan salah ya. Waktunya tinggal 20 detik. Masih ada loh waktu untuk mikir itu. Ini kan mudah, nggak panjang-panjang. Tiga, dua, satu. Waktu habis. Oke, jawabannya? Ya, jawabannya C lagi. Kok C terus sih, Miss? Ya, karena jawabannya C di sini. Karena ini kita baca lagi ya. The Lion King, Simba returns the pride, broke the face his uncle Scar after years of exile. Um, which moment represent the climax of the story? Jawabannya adalah when Simba and Scar fight to reclaim Pride Rock. Karena itu klimaksnya adalah puncak konflik dalam cerita itu pertarungan antara Simba dan Scar adalah momen di mana konflik utama atau perebutan tahta mencapai puncaknya dan menentukan akhir cerita. Ada yang benar, ada yang salah, nggak apa-apa. Kalau salah, coba lagi. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Soal terakhir ini harus bener sih, karena tadi kita udah pernah coba kan soal ini. Oke, kita coba lagi ya. Semoga kali ini bener, teman-teman. A talented painter loses confidence in his art after receiving harsh criticism for an art critic. He struggles to regain his passion and continue painting. What type of conflict is this? A. External conflict, man versus man. B. External conflict, man versus society. D. External conflict. D. External conflict, man versus teknologi. Oke, seperti biasa, Miss akan memberikan waktu 1 menit. Oke, time is yours, guys. Itu tentang konflik, konflik. Waktunya masih ada 40 detik lagi. Masih banyak.
Miss tunggu ya soal terakhir. Semoga benar semua. Tiga, dua, satu. Oke, waktu habis. Jawabannya adalah ya, C lagi. Ya, pasti banyak yang benar kan? Nah, kenapa C? Karena konflik internal dalam diri karakter ini seperti perasaan ragu atau tidak percaya diri. Dalam cerita ini, itu pelukis menghadapi pergulatan batin untuk mengatasi keraguan yang menemukan kembali semangatnya. Oke, oke. Siapa yang benar 5? Siapa yang benar 4? Siapa yang benar 3? Siapa yang benar 2? Dan siapa yang benar satu aja? Gak apa-apa, satu aja kita nanti coba lagi di next material. Yang ini nggak apa-apa. Tapi di next material jangan satu ya. Oke, kita langsung ke conclusion. Yes. In the conclusion, plot is the outline of the story, while conflict is an important element within the plot that creates tension and drives the plot forward. Climax is a simulation of the conflict, the most decisive part of the story before heading towards resolution. These three elements are interrelated, where the conflict drives the plot and the climax become the most prominent moment of the whole journey of the story. Oke, jadi plot, konflik, dan klimaks itu berbeda. Yang pertama nih, nah kalau plot itu rangkaian peristiwa dari awal, peristiwa dalam cerita. Kalau konflik itu masalah atau pertentangan dalam cerita. Nah, kalau klimaks itu titik puncak cerita yang paling intens. Contohnya aja nih, contohnya ya. Kalau plot itu tuh plotnya lengkap dari awal hingga akhir. Nah, kalau konflik itu pertarungan antara protagonis dan antagonis. Nah, kalau klimaks itu berada uh, adegan dramatis saat konflik memuncak. Jadi, plot itu adalah kerangka besar cerita, sedangkan konflik adalah elemen penting di eh, dalam plot yang menciptakan ketegangan dan mendorong alur maju. Nah, klimaks itu adalah puncak dari konflik bagian cerita yang paling menentukan sebelum menuju penyelesaian. Nah, ketiga elemen ini itu sangat berkaitan, di mana konflik menggerakkan plot, klimaks, untuk menjadi momen paling menonjol dalam keseluruhan perjalanan cerita. Oke, jadi itulah materi tentang plot, klimaks, and konflik di pembahasan Miss kali ini. Kita akan membahas berapa lagi? Tiga. Kita akan bahas 4 lagi ya. Oke, kita akan bahas 4 lagi di materi selanjutnya di next video. Yang tadi salah cuman, yang tadi salahnya 4, yang benar cuma satu, Miss harap di materi selanjutnya kalian paham ya. Oke, see you di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.